Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan buka kitab Fathul Mu'in. Dari ilmu daruri inilah wajib, artinya kita disuruh, dianjurkan untuk menuntut ilmu nazari, mikir karingan. Nah, jelas. Jadi ilmu-ilmu yang Anda pelajari di masyarakat secara ilmu daruri aran para dirin cekat. Jadi ngaji kati kengkan baru telahirat ngaji beng apa lang ketemati. Ndek tuh indak harus dia nazo demen tuh baca Al-Qur'an yang pengkena mana Imam Suyuti. Ya kan? Lamun tekan beraja untuk membaca, lamun itu membaca untuk beraja. Kan belajar aja diri, membaca jangan kira. Lemak nih bulan puasa ngaji ya menu-menu bilang dia tahu kan itu namanya ilmu daru. Pemahaman sabaru no tentang puasa nih, puasa atau sholat no ilmu daruri ya. Semua orang pasti tahu bahwa puasa atau sholat no berbeda. Ia kena minal maklum. Semua orang maklum secara daruri bahwa agama mewajibkan orang sholat dan puasa. Jelas apa pendek? Jelas sudah paham sekarang deh. Nah, itu namanya minal maklum minad din lid darurah atau bid darurah. Nah ini selama ini kan orang tidak tahu itu. Berbeda kamu no. Tahu lah mun gerhaos cekat. Oh nih. Tuh, sudah jelas nih. Minal maklumi minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui di dalam agama secara darurat, mau tidak mau ya harus tahu. Jelas? Sekarang saya jelaskan hukumnya. Berembe hukum ketika dikatakan minal maklum minad din bid darurah. Bagaimana hukumnya? Nih bahaya. Barang siapa yang membantah seperti yang saya katakan tadi, kata furidho ini deh, saya bantah saya kena puasa wajib bewe hukumnya kafir murtad mutlak, lamun harus temate, kemudian lamun temate neng kanggo tersalat. Jelas no? Lamun membantah ingatan kadu bewe. Kenapa? Karena menyangkut ete. Jelas apa pendek? Ini harus sampai. Saya kena puasa, saya kena sembahyang, saya kena puasa no wajib. Hukumnya harus dibunuh kemudian namun ndek, lalu harus namun mati ndek kanggo salat. Dihukumi kafir artinya ada ndak bolong-bolong ndek gampang-gampang itu hukum mutlaknya. Sakit deh. Nah lagu lamun ada dengan meneuni puasa nu wajib lagu aku ndek puasa ndek hukumi kafir ingatan bener itu namanya ya beda itu namanya melanggar. Orang yang macam itu bagaimana caranya? Ditahan sehari dan tebeng mangan sesuai kancenu tepajan sesuai marak sempuasa nu. Nah kalau dia mati disolatkan di kapan sebagaimana lainnya jelas na pendek nani.
Jadi lamun arak dengar le menjetinum ngeraus tentang sembahyang, tentang puasa, tentang haji selasa wajib yang maklum baru no minal maklum minad din bid darurah. Kalau dia mempermainkan dengan ucapan, orangnya bisa dihukum, bisa juga dilaporkan polisi. Jelas? Lagu lamun begawean ndak, ingatan, ndek puasa misal, beda apa dek jarin? Jelas entah jarin? Ternyata ini hukumnya ya. Jelas? Kalau ada orang beretika tetap sama dengan sholat, kemudian nakam dia sembahyang ngaku epu, yuk wajib itu hukumnya fasik atau berdosa. Jelas? Aku lamun kena kemudian boleh sembahyang, saya kena wajib, itu bahaya. Ini tidak pernah sampai. Di situ saya bilang banyak orang mengaku tokoh agama, lagu Den Bani rausan nih, Den Bani bahas. Artinya dia tidak paham. Namun ngeraus itu tangkap, laporkan polisi. Namun Bani saya kena puasa wajib, saya kena sembahyang wajib. Ada kan? Sedangkan itu minal maklum minad din bid darurah. Beda aran menyembah alaih lidururah, lain masalah. Ini yang kita bahas itu dulu. Nah, jadi secara resmi Anda sudah paham kan? Jadi kesimpulannya puasa itu adalah menahan diri, baik dari ucapan maupun menahan dari segala yang membatalkan puasa. Lalu yang dikatakan di dalam yang dimaksud dengan puasa itu adalah ketika itu semua disertai sesuai dengan rukun-rukunnya, ya puasa, kemudian niat, kemudian iftar, berbuka. Jadi kalau Anda puasa dari subuh tapi berbukanya besok subuh lagi, bukan puasa namanya. Nah, jelas? Itu maksudnya puasa. Tapi duanya ditahan, baik makna lugat maupun makna syara. Jelas ya? Kalau ada nanti yang berani membantah yang dengan ucapan, yang mengatakan saya pada puasa no wajib dan lain sebagainya dengan ucapan, itu lebih parah hukumnya. Artinya dia dihukumi kafir atau murtad. Mbembe kita priboya. Ya, kafir atau murtad, orangnya tidak boleh disalat. Kalau mati cukup dikapan dan ditanam. Ya, Ahmad tidak talib dengan bais. Jelas? Tetapi kalau dia melanggar, ya, inna sauma wajibun alayya, ini misal puasa wajib pada aku, walakin nih mana akan tetapi aku ini misal dia aku mampu, itu lain masalah. Maka itu bisa ditangkap juga, tapi dihalangi, tidak dikasih makan selama sehari, dimasukkan penjara, begitu tidak hukumnya. Nah, jelas deh. Kemudian lanjut. Yajibu saumu syahri Ramadan ijma'an. Ya. Wajib. Nah, itu makanya dikatakan yajibu ndek kena farodo atau purido, yajibu. Puasa syahri Ramadan, 1 bulan Ramadan itu ijma'an. Nah, kata wajib, sakenen kata wajib itu namanya dalil ijmali. Sakenen kutiba alaikumus siyam itu namanya dalil tafsili. Nah, kata wajib ini ulama yang berpendapat kata wajib iya dan ijma, sehingga kalau dia melanggar itu kata wajib itu secara ijma, jelas secara ijma, dia melakukannya, tidak melakukan puasa, cerita habaruno, karena dia tidak percaya katanya si Imam Syafi'i misalnya, itu dihukumi fasik atau tidak dihukumi kafir. Tapi kalau dia langgar secara dalil habaruno, dalil tafsilinya unit saboru minal maklum minad din bidururah, itu dihukumi kafir. Itu yang dimaksud dengan ijma'.
Ijma'an artinya semua ulama mazhab mujtahid. Ndeh, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik, itu semua mengatakan wajib. Syiah, Mu'tazilah, itu semua mengatakan itu yang dimaksud dengan ijma'. Jelas? Nah, ingatan itu syahrul Ramadan. Bolehkah kita mengatakan Ramadan tidak mengucapkan syahrunya? Boleh. Kesimpulannya itu tadi yang dimaksud dengan Ramadan. Ijma' bikamali sya'bana salasina yauman. Itu yang saya jelaskan tadi. Kapan dikatakan bulan masuk bulan puasa Ramadan? Dengan sempurnanya bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban belum sempurna, belum dikatakan Ramadan. Jelas? Kemudian au ru'yati adlin wahidin walau masturan. Sekarang kita bahas itu. Au ru'yati adlin wahidin. Dulu panjang sekali itu pembahasannya. Atau ada orang yang melihat satu orang laki-laki, ya, menyaksikan bulan hilal, ya. Bukan itu yang dibahas. Karena seperti yang saya katakan, kalau itu kita bahas semua orang sudah tahu, lema. Pokoknya bulan puasa ada pengumuman di TV. Apa yang penting dibahas itu? Ru'yati adlin wahid. Saksi maksudnya itu. Ada orang menyaksikan. Jelas pendek. Ada orang melihat. Nah, yang poin di sini adalah yang perlu kita pikirkan, sejak zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada saksi wanita. Tuh maksudnya, ya, harus adlin wahidin. Itu masukkan satu orang laki-laki maksudnya yang adil. Nah, jelas seperti tidak ada. Mulai dari persaksian Ramadan ini, ya, sampai saksi pernikahan, saksi jual beli, saksi tolak. Yang poin yang kuat adalah laki-laki, kan? Kalaupun ada perempuan harus ada laki-laki. Satu, deh. Nah, apa katanya di sini? Adlin wahidin. Ini menurut Imam Syafi'i nanti di dalam kitabnya Al-Um. Ndek sakit dua. Jangan pendek. Saya tahu ndek mingar sakit nu sakit ingat tu ni. Imam Syafi'i ini. Jangan pendek. Loh. Lalu bagaimana kalau satu dikabulkan? Satu. Jangan tidak. Dikabulkan satu, kalau lamun nara lalu. Enggak nara. Baru boleh supaya Anda nanti tidak berpikir cukup satu, tidak begitu. Maka yang melihat bulan ini Indonesia ini penuh rasa tahu. Jelas pendek. Sakit dulu pelajaran penting. Berarti dikabulkan sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya bilang dua, bahkan tiga lebih bagus, bahkan 4, 5, 6, 10 lebih bagus. Dikabulkan sah. Dari sini apa yang akan Anda pelajari? Bagaimana hukum seorang saksi? Tadi mungkin pemikiran Anda ada satu orang, pasti sudah mikir, ada satu orang lihat bulan lantas cerita ke kita, ya kan? Sehingga kita puasa, ya kan? Tidak begitu. Satu orang ini yang melihat harus datang ke hakim yang menerimanya, nanti hakim yang menentukan. Jelas apa enggak? Qadhi, dia datang ke qadhi, dia mendakwa dirinya di sana bahwa aku melihat itu nanti dikatakan di dalam kitab diterima siapa saja.
Ada orang kafir datang, aku melihat bulan, diterima oleh hakim. Jangan pada datang orang fasik, diterima oleh hakim. Datang perempuan, diterima oleh hakim. Tapi hakimnya kan harus lihat, harus tahu persyaratan saksi. Itu yang dibahas sekarang. Jelas? Dari kesimpulan ini Anda sudah bisa tahu sekarang bahwa saksi itu harus laki-laki, bukan perempuan. Jangan pendek. Nah, nanti kan akan meningkat ini. Untuk saksi perzinaan naik menjadi 4 orang. Untuk saksi nikah naik jadi 2 atau 3 orang. Untuk saksi talak naik. Kan begitu terus meningkat. Tapi poinnya laki. Itu artinya wanita tidak pernah bisa jadi satu. Yang kedua, apa maksud saksinya? Apa status saksi ini? Saksi apa ini? Statusnya dia sebagai saksi. Saksi itu ada namanya adlus syahadah, ada namanya adlur riwa. Apa arti adlun? Nah, nanti adalahnya ini. Ini yang akan dibahas panjang. Ya. Arti karena seorang saksi bukan hanya hakim yang harus adil, saksi itu harus adil. Ya, persyaratannya dia bisa jadi saksi itu harus adalah harus adil. Nah, apa ini maksud dengan adlus syahadah? Saksi yang dinisbatkan kepada diri saksi itu, tidak pada omongannya, tidak pada riwayat omongannya. Itu yang dimaksud dengan adlus syahadah. Orangnya yang dilihat, bukan omongannya. Nah, maka adlus syahadah itu tidak masuk dia kepada budak dan perempuan. Kenapa tidak masuk? Tidak bisa dilihat zat dirinya. Kalau dia budak, dia terikat sama majikannya. Dia harus mengikuti apa kata majikannya. Kalau perempuan, dia terikat sama suaminya karena dia wajib bakti kepada suaminya. Itu makanya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam adlus syahadah. Nah, jelas? Nah, kemudian saksi ini, saksi yang dimaksud tadi itu, apa syaratnya orang oleh itu boleh jadi saksi? Baik saksi nikah, mulai dari saksinya tadi pertama, maka nanti dikatakan tidak dinafikan di kitab, tidak dinafikan tapi persyaratannya sebagai saksi. Nah, apa syaratnya dia harus bisa jadi saksi? Kalau tidak mencukupi syarat itu, dia tidak bisa jadi saksi. Ya, nah nanti di dalam persyaratan jadi saksi itu ada 5 syaratnya. Kalau 5 ini tidak terpenuhi, hukumnya berubah. Pertama, ada kalau dia jadi saksi diragukan persaksiannya. 1, ya. Kedua, batal persaksiannya seketika kalau tidak mencukupi yang 5 ini. Yang ketiga, dengan sendirinya akan batal persaksiannya. Dengan sendirinya terus menerus. Saya kasih contoh. Pertama, ada namanya khariqatul akhlak. Ya. Yang kedua ada namanya khariqatul muru'ah. Yang ketiga ada namanya khariqatul adalah. Artinya khariqatul din. Nah, ada namanya yang menghancurkan akhlak. Ini orang yang melakukan dosa kecil. Ya. Ini lama kelamaan persaksiannya hilang. Jelas, tidak lagi dibutuhkan kalau sering terlalu banyak melakukan dosa kecil. Ada yang lebih parah sedikit. Ya. Paling parah. Khariqatud din, orang yang melakukan dosa besar. Batal seketika itu, tidak boleh Anda undang dia kalau ada pernikahan dan lain sebagainya. Tidak boleh dibuat jadi saksi, batal. Nanti saya jelaskan mana isinya. Yang ketiga ada yang diragukan persaksiannya, artinya orang yang wibawanya khariqatul mur'ah.
wibawanya hilang. Nah, saya kasih tahu sekarang. Apakah syarat saksi? Syarat saksi itu ada 5. Nah, ingat syarat saksi ada ingat itu 5 syarat saksi supaya Anda nanti tidak terikat dengan tadi 1 orang saksi itu, ya. Pertama, apa persyaratan pertama? Taklifan, mukallaf. Mukallaf. Apa ran mukallaf? Pertama, balik. Jelas, ndeng kanggo kana kode. Ya kan? Berembe. Kedua ndek berlaku kafir. Berembe. Masih ndek pendapat ono itu. Walaupun berarti walau kafiran ini boleh jadi saksi. 2, ndek. Yang ketelu, akil harus normal. Kanggo ndek dengan yoga saksi. Nah, jelas? 1, balik taklif. Ya, itu namanya taklif tadi. Yang 3 itu sekurang-kurangnya itu, masih ada yang lain sekurang-kurangnya, ya. Itu namanya dan mukallaf. Ya, orangnya Islam, balik, berakal. Ya, yang kedua, amun sani umum, hurriyah, merdeka. Nanti dengan merdeka doang. Ketelu syarat saksi, dia harus muru'ah. Tahu maran muru'ah? Berwibawa. Ya. Apa yang meragukan persaksiannya sekarang? Sehingga dia hilang wibawanya. Ia kena gairu muru'ah, dia tidak memiliki wibawa. Ini orang yang akibatnya diragukan persaksiannya. Pertama, ya, la haya alahu, orang yang tidak punya malu. Ya, orang yang tidak punya wamal la haya alahu faqat taqulu masya'a. Sai deweila pasti muni apapun dimilih. Betul apa pendek? Orang semacam itu gagalkan jadi saksi, diragukan persaksiannya. Ini berusuk ini. Ini ndak catat di luwe. Nggih. Kedua, al-aklu wasyarbu pisuk. Nendek dek yang jopakan dek mungkin girang nemangan nginam lek dengan luwe. Imelak. Ingatan. Ketuan mana? Lamun dengan melak nangas mangan kiri-kiri beribawan pendek. Diragukan persaksiannya. 2 bah? Saketelu. Wal masyi pisuk kasyifar ra'sahu au badanahu. Lamun lite-lite dengan luwe ndek ngirang tutup otak atau awak ngirang buka tangkong. Berhalak na pendek. Beribawa na pendek dengan diragukan persaksiannya. Ingatan. Sak keempat, ini pegawaian kena sing kawin nih. Ingatan, parami bukan salah baru Ia pegawaian kena, tapi muruahnya, wibawanya rusak, sehingga persaksiannya diragukan. Selanjutnya, qublatul halilah bihadratin nas. Sin siduk senina lagi dengan luwe. Ya haram atau halal? Halal kan? Berdua inilah pendek. Berdua wibawa pendek. Ndak undang, ndak pihak jadi saksi. Ndak undang roh apa? Nah, jelas? Nah, lanjut. Nah, nih wa aksaru ma yadhiku bainahum. Ya kuat derek. Kebanyakan tertawa saat ini ya derek-derek diri. Ya berjorak-jorak diri di no serius. Beribawa na pendek. Dek neman dengan derek wah mulai nekakak. Berembe. Lanjut. Kena lo seroi.
Suka laibun satranji. Deh. Demen main-main catur nu. Main dom. Main menu-menu, ndek bertaruh. Main poli, ndek bertaruh. Intin di demen main-main. Lagu baru ni telune arak syarat. I demen main-main. Demen permainan. Lalu rasa tonton kau si durung main dom. Ndek bertaruh. Main catur. Hah? Wibawa pendek. Ndek, diragukan persaksiannya, diragukan, ingatan. Atau wa aksaru roksin, rasa tau ngecok, arak kecimol rasa tau ne lo penip bos kecimol sini udah ruah, mikir pendek, diragukan persaksiannya, deh, bikhilafi qalilah, tapi kalau dia mainnya sedikit tidak diragukan, jelas. Artinya ya sekali lah seminggu main olahraga. Lagu lamun iya baik pegawai bilang jelo. Ini masalah Pak. Jelas? Itu namanya ghairu zimuru'ah. Ndek berdua wiba. Cobaan biar nih habar uno. Biar melap. Ndek berdua ilah rasa tahun siduk seninan. Terus berdiri girang betangkong itu di telerurung. Mangan rasa tahun bersuap. Bilang jelo terus to main catur li sedilangan, main dum, main karambol. Nah, terus rasa dia main arak kecimor, rasa tahun ngecok. Saya tanya Anda sekarang. Ini kan ada rekam. Berwibawa atau tidak orang itu? Mulai besok jangan undang kalau ada itu. Jangan buat jadi sak. Harus sampai ini. Nah, ini ndak seberapa, sekedar diragukan kesaksiannya. Sekarang saya jelaskan yang lebih parah. Satu tadi taklif, kedua hurriyah, ketiga muru. Nah ini saat keempat adalah. Nah nih paling parah nih, harus adal. Apa aran adalah adil? Apa aran adil? Lamun ndek penuhi, lamun ndek adil, iya aran dia gawi dosa belik, batal persaksiannya, batal total. Lagu nani lu ya kena nih. Pertama, saya terkena. Apa ungkatnya? Al adalah ndeh tahakkuku bi ijtinabil kabirah bi anwa'il kabair. Aran dengan adil nu dia artinya membenarkan dengan tempat-tempat dosa besar dan tidak mengerjakan dan tidak menjauhi, ya, dengan menjauhi dosa-dosa besar di antara semua dosa-dosa yang besar, itu namanya adil. Ndeh, menjauhi dosa-dosa besar dari semua jenis dosa besar. Lamun negawe salah sopo elek dosa besar nih, ingatan salah sopo dosa besar ini gagal, batal dia jadi saksi. Ingat deh, satu. Pertama, apa? Al-qatlu qabla taubah. Arak dengannya mati niman tobat. No tahu mah pasti. Aku niman tobat, ingatan? Tidak bisa dibuat jadi saksi, batal persaksiannya. Tidak sah. Jelas? Kedua, az-zinah. Zinah muhsan maupun ghairu muhsan. Artin berdua sini maupun dia berdua sini. Benar maksud? Lagu niman taubat, ingatan? Deh, itu tidak sah dibuat jadi saksi. Saat ketelu, wal qazafu wal bihi, dia menuduh orang lain berzinah tapi dia tidak dapat mendatangkan 4 saksi. Ya, itu tidak sah, tidak boleh dibuat jadi saksi. Hati tiu diarak wah ini maparan. Nah, nane nih selanjutnya. Wa aklul riba, dengan kaken riba tidak sah jadi saksi. Aran apa dek nih? Wa aklul riba, orang makan riba tidak boleh diundang.
Dalam persaksian pernikahan dan lain sebagainya tidak bisa dibuat jadi saksi dalam talak apa. Apalagi saksi riat bulan apa. Apalagi jadi imam. Jelas apa dek? Wa aklu lanjut. Wa aklu malal yatim. Malil yatim dia makan harta anak ya. Dengan kakan harta yatim deng kanggo jadi saksi. Jelas? Lanjut. Wal yaminul gomus. Girang bersumpah palsu. Bersumpah nih, bersumpah tetu. Lagu palsu. Tersumpah nih kan, bersumpah. Di pengadilan apa? Lagu palsu. Jelas? Tidak sah jadi saksi. Wa syahadatu zur. Girang jadi saksi palsu. Lain kan sumpah palsu, jadi saksi palsu. Saksi palsu, banin jadi saksi pokon tuba. Tiba ditetu dengan sah. Ini yang membatalkan persaksian seketika. Ya? Nah, itu kiranya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di waktu yang lain. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum wa taqabbala minni wa minkum sya'ullahi lahumul Fatihah.